Trisha. Kemarin juga, Kimi juga, Reji juga. Aku juga punya dedek, Trisha. Trisha nggak punya dedek. Belum. Bentar lagi. Halo semuanya, selamat sore. Suara siapa? Suara siapa kayak gitu? Siapa? Emang ada yang gitu? Enggak, aku bicara doang. Itu aku tekenin lagi. Suara Olin. Oh iya. Masa sih? Aku nggak pernah denger dia kayak gitu. Terus ada kayak semua. Aku sering suruh kayak gitu, tapi aku nggak pernah. Iya, kayak mana tuh? Terima kasih banyak Kak Jerini, Mas Bedelia, Ya cocok ya dia ngomong kayak gitu. Coba lagi mah. Keren. Apa keren? Cocok, mantap. Coba lihat gitu biar apa? Biar nih. Duar jatuh nih. Tuh. Enggak, aku mau ikutan coba. Buat apa aku coba? Hari ini selain cantik udah ngapain aja? Template. Udah sayang sama kamu. Awak. Berarti yang suka salting tuh bukan kamu tapi fans kamu gak sih? Kamu gombalin terus. Mereka nggak tahu aku kayak Iya. Kemarin ini beda deh. Itu supaya itu sering banget ditaruh di sini, aku terus di cetakan terus dijadiin template gitu terus pada nge-spam gitu jadinya. Halo, hai. Nggak boleh Genit. template. Ya bebas. Kalau ada yang bilang kamu hai cantik, kamu jawab apa? Enggak, aku jawab. Enggak hai juga. Iya. Abaikan. Kalau cewek ya udah hai juga. Iya, kalau cewek, aku seneng deh Kalau kalau dipanggil cantik sama cewek aku seneng banget ya. sama cewek cantik. Ya. Aku kayak langsung. Kalau misalnya lagi dipuji sama kalian yang aku nggak bisa jawab apa-apa, tapi dia kalau bisa dipuji sama yang lain dibilang cantik aku bilang oh iya makasih gitu, karena aku nggak yakin itu beneran. Kalau sama cewek cantik tuh ngerasa itu beneran cantik makanya bisa dipuji gitu. Dia makanya bilangnya kayak aku sampai nggak bisa jawab gitu. Kalau misalnya sama ya udah kayak tiba-tiba dibilang out of context dibilang cantik, aku kayak ngerasa ini beneran cantik atau emang formalitas aja gitu, karena nggak gitu percaya. Karali cantik deh. Sih ya, kamu juga cantik banget. Kamu juga cantik banget kali. Makasih ya. Itu kalau misalnya dipuji sama cewek cantik yang itu beda feelnya, kan harus coba. Iya deh, maaf deh. Nanti diri agar tidak gampang Karali gini Karali di live Karali. Apaan tuh? kamu sering gitu ya? Apaan tuh? Kamu baru tahu kemarin ternyata live sama situ. Aku cuma tahu kalau Apaan kamu tuh? live sering cerita doang kan. Aku nggak tahu ternyata kamu kayak gitu. Apaan tuh? Apaan tuh? Iya, alay banget. Emang alay. Apaan tuh? Apaan tuh? Cewek tuh nggak ada yang biasa aja guys, mereka ada punya kecantikan dari Kadang masing-masing kayak lah. orang yang kita bilang cantik banget, menurut orang lain biasa Cantik, aja kan? gitu. Jadi kalau kalian merasa tidak cantik, sebenarnya kalian cantik. Cuma selera orang beda-beda gitu loh. Semua orang sebeda-beda itu. Iya, kadang menurut aku gila ini cakep banget, tapi ini kayak biasa aja. Menurut aku kayak oh
cakep ya, kayak misalkan menurut aku manis aja gitu, kayak oh gak bosenin nih orangnya. Tapi menurut orang lain enggak, ini cantik banget pokoknya gitu loh, kayak beda-beda gitu. Betul. Semakin kita mengenal orang kita juga sadar kecantikan mereka dari mana aja. Kadang ada orang yang kayak pertama kali dilihat oh ini, Ya, tapi gitu, be pas aja. pas sering lihat kayak ih kok makin cantik Ya, gitu. Kayak, itu juga tuh Itu. beneran kejadian banyak banget kita sering sih gitu kan. Tapi kalau misalkan cewek bilang ke cewek kayak kamu cantik ya, itu kayak biasa aja kan. Kalau cowok kayak ih kamu ganteng ke Kayaknya cowok karena jarang gak sih, Iya. jarang dipuji sama cowok gitu. Jadi kayak freak banget gitu, kayak hah tiba-tiba gitu. iya, kayak Mungkin cowok gitu bilang kali. temennya ganteng kayak Oh itu mau muji tuh enggak, normal aja tau. iya sebenarnya oke aja sebenarnya, cuma Harusnya kalian normal gak sih kalian kalau kayak mereka gitu? yang terlalu kayak gengsi ngomong karena aneh gitu. aja gak sih, jarang dipuji Iya. kayak gitu, jadinya sekali dipuji abis itu ya sama temennya sendiri kayak kok aneh gitu. Kadang juga kalau misalnya aku udah deket sama orang, misalnya kayak Nala yang muji, karena aku juga ngerasa kayak aneh, apa sih kok tiba-tiba banget gitu. Terus kayak gitu juga normal sih menurut aku, cuman ya jangan dijadikan Jangan apa ya, aja sih. ya jangan dinormalkan Kata juga. Kalau aku. bisa ya terima saja pujian itu. Makasih ya, gue dibilang lucu. Makasih ya. Cuman kok ada yang kayak gitu, aku jauhin langsung. Itu nggak sih yang bikin orang jadi makin takut buat bilang sesamanya ganteng? Ngerti Iya, nggak sih karena gara-gara kayak itu? iya sih. Ya gitu, makanya jangan terlalu dinormalisasikan guys. Kalau misalnya dipuji itu salah tuh enggak. Kan nunggu dipuji sama cewek dulu gitu kan, bingung ya. Kalian bisa. Ya, Ya. sana nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Apa sih? Hai guys. Mau mampir dulu deh. Sini sini. Akhirnya kalian udah pulang tau, masa kayak gitu. Aku udah mau pulang. Oke. Sini masuk, masuk. Cantik kok, cantik, 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 cantik. Cantik banget. Cantik BGT. Ada aku. Ya, cici aku. Kamu mau pulang gitu, hati-hati ya pulang nanti Dadah. kalau pulangnya kamu sadar. Oh gitu, Regi, kamu nggak masuk ke sini dulu, tapi Beda kamu nih. masuk ke live-nya Karali. Tuh, kamu mah kalau aku Lucu, nggak ngomong sumpah. kayak gitu, kamu nggak bakal masuk ke sini. Kayak gitu Morin. Dadah. Bye Udah, bye guys. kabarin ya nanti kalau misalnya itu. Hati-hati, lihat-lihat jalan, jangan lihat HP mulu. Yang paling ada Reji ya manja. Sama Trisha juga manja kok, menurut aku semuanya manja kalau misalnya sama orang yang mereka nyaman. Kamu manja nggak? Manja nggak kamu menurut kamu? Ke kita? Enggak. Tapi kadang aku juga ngeliat sisi manja kamu juga tau. Oh Tapi iya. lucu aku suka. Gimana gimana? Itu aja, kadang kalau minta tolong tuh lucu aja minta tolongnya. Kamu udah sepercaya itu sama kita, jadi kayak minta tolongnya ingatnya lucu aja, pokoknya aku suka. Gitu. Aku biasa kalau misalnya sama kayak teman-teman aku dulu, misalnya kalau misalnya aku kayak gimana, Apa tuh gimana? kayak aku tiba-tiba kayak oh aku ini terus si mereka kayak di ini kayak Enggak, biasa aja kamu kayak gitu. Aku enggak normal kayak gitu. Kamu juga nggak setiap saat kayak gitu juga. dan menurut aku. tahu gak, dulu aku nggak suka dipeluk ataupun meluk orang, Kenapa? gak suka banget, kayak apa sih, stop gak, aku tuh nggak suka banget. Misalkan kayak temen aku tuh tipenya tuh yang kayak clingy, mau meluk gitu kan, terus kayak dia meluk aku tuh kayak gitu. Aku kayak tuh nggak suka gitu, kayak aneh. Tapi semenjak aku masuk JKT nggak tahu kenapa aku jadi seneng melukin orang. Kan? Nyaman. Kayak apa ya, dulu tuh itu tuh hal yang sangat
no jangan gitu. Tapi kayak sekarang tuh aku suka Iya, banget, kamu sering banget melukin orang, aku liatin terus suka aku. lucu tapi Kayak aneh gitu kenapa bisa gitu ya, padahal dulu aku bener-bener segak suka itu sama yang namanya peluk-peluk. kenapa ya? Suasana di sini nggak sih yang bikin kayak pengen Kayak- saling nyemangatin lewat peluk, lewat Iya. pelukan gitu. Itu menurut aku tuh bikin aku semangat juga tahu kalau latihan kayak baru dateng ya, terus melukin satu sama lain tuh kayak jadi ya udah saling sapanya tuh lewat pelukan tuh enak banget tau, membangun mood banget menurut aku. Iya. Aku suka. Nah, aku suka meluk Olin deh. Terus aku senang meluk gara-gara ini. Soalnya kalau peluk kan kita nggak mungkin diem doang kan, biasanya ngobrol Iya. kan. Terus kadang kalau ngomongnya tuh kayak, hai misalnya ya, hai Erin lama nggak ketemu, ya aku kangen banget. Itu kayak bikin senyum gitu, ngerti nggak sih? Kayak semua yang di ngomong gitu pasti senyum, gara-gara kayak seneng, oh ternyata ada yang kangen kita, ada yang kayak mikirin kita gitu-gitu. Itu ngebangun mood banget, bagus banget sih sebenarnya buat ngelakuin kegiatan sekarang. Maaf ya Mar, kalau sama aku pembahasannya emang agak gini, harus dijelasin dulu. Nggak apa-apa, kenapa? Enggak apa, sama Aku tuh suka, aku suka. Makasih ya. Koin enggak? Tadi udah ketemu. Aku udah peluk dia juga tadi pas datang. Jarang-jarang Apa? banget bareng saya. Ya kan, aku tuh Kenapa jarang panggil-panggil? banget sama- aku baru akhir-akhir ini kan langsung Kenapa gitu. Jadi kayak panggil-panggil? nggak semuanya kenal pas aku lagi live tuh kayak gimana. Yang udah tahu siapa ya? Baru sedikit Apa kan. panggil-panggil? Mereka panggil-panggil aku ngapain Oh, sih? iya. Oh ya, belum tahu ya. Saya lagi live. Aku lagi live. Dia nanya lagi apa? Lagi live. Morin lagi live. Paham lah. Morin lagi live. Ngapain manggil-manggil sih? Ini aku udah tahu khusus buat kamu di TikTok nanti. Hah? Oke, terima kasih. Kepeng. Masih keren. Kepeng. Mantap, tunggu sebentar. Dan cuma itu semua kita selipkan semua waktu itu teman-teman. Kenapa aku nggak kenapa-napa? Emang aku ngapain? Aku dari tadi live sama kalian. Gak tahu guys, ini pas MC tuh aku sebenarnya ini aku cuma pengen ngomongin kalau aku cuma pengen lihat ini sih perkembangan dari peradaban manusia sebenarnya, tapi kayak aneh tuh orang-orang pasti kayak nggak ngeh gitu nggak sih kalau aku ngomongin gitu. Aku sendiri aja kak sebenarnya nggak yakin aku bisa menjelaskan dengan pakem gitu biar orang bisa paham gitu kan. Terus makanya aku masukin semua tentang waktu gitu. Kamu kalau misalnya MC gitu kamu biasa nyiapin dulu nggak? Atau kamu ngambil dari pengalaman kamu atau kamu ngebikin kata-kata sendiri biasanya? Aku Bikin sendiri gitu, Iya. nggak ngambil dari pengalamannya. ya aku ambil sih, jadi aku bikin juga kayak maksudnya merangkai kata-katanya. Walaupun kadang aku kayak susah ngasih tauinnya gitu loh. Kalau Kak Rali kayak speech-nya bagus banget. Aku nggak bisa. Tuh aku juga nggak tahu itu random banget aku ngomong gitu sebenarnya. Udah biarkan aja. Waktu itu guys, awal pertama kali aku ketemu Kak Rali itu sangatlah canggung. Pas kapan ya? Oh yang pas awal Yang banget. Berlin yang aku nggak kenal kakak siapa. Tiba-tiba Gimana sih? tiba-tiba kayak dia? di Gen 12 tiba-tiba ada Kak Rali, kayak ini siapa, perasaan pas Nggak ada. Iya. Yang pertama duduknya jadi kayak banyak banget yang nggak kenal aku sumpah. Tapi aku juga nggak kenal mereka gara-gara aku yang pertama. Jadi mereka nggak kenal aku lebih nggak kenal lagi sama mereka, mana mereka banyak banget lagi. iya. Kalau kalian kan masa rame-rame tapi nggak kenal satu orang kan. Kalau aku tuh sendiri nggak kenal kalian semua, jadi aku bener-bener harus mandangin mereka satu-satu dulu untuk mempelajari sikap mereka, baru aku berani kayak nge-approach kalian. Karena aku belum paham sikap kalian, aku nggak berani dulu, makanya awal-awal aku tuh diem doang kan. Aku mainnya ke Derin doang gitu, gara-gara yang aku kenal cuma dia yang aku udah tahu sifatnya. Kalau yang kalian kan aku belum kenal, jadi aku perhatiin dulu sumpah selama kalian ngobrol-ngobrol aku diem doang makanya. Gitu. Pokoknya pertama kali aku ketemu Kak Rali guys, aku kayak ini siapa? Aku pikir kakak staff. Makasih ya. Tapi kemarin itu pas yang awal-awal aku ingat banget siapa gitu ngomong kayak nyamperin aku sama kamu. Jadi kita langsung pas itu kita langsung ngobrol, tapi ngobrol kayak cuman
sebatas kayak oh iya hai gitu doang. Iya, udah kita langsung pisah lagi, ngerti gak sih? aku waktu itu aku nyapa Kak Rali. Udah gitu doang. Aku cuman halo. Aku nggak manggil Kak, aku nggak manggil apa, aku cuma halo, ini siapa yang namanya? Aku udah hari kayak gitu. Ya kan, aku juga nanya ini siapa ya. So aku mau nanya ke Deli juga banyak nggak kenal kan, kayak kita berdua tuh bener kayak dia cuma tahu dikit, aku juga lebih nggak tahu siapa lagi kan. Bener kita yang kayak berdua ngestak berdua doang, yang kayaknya kan nggak kenal. Terus akhirnya siapa gitu mulai nyamperin ya udah akhirnya mulai kenal. Awalnya tuh aku susah banget kebedain siapa ya. Nala sama Kalana namanya kan mirip kan, aku jadi kebalik sama namanya gitu. Kalau misalnya apa sih mukanya aku kenalin, muka kalian aku udah kenalin semua kan, cuman namanya doang yang kebalik-balik. Sumpah aku masih nggak bisa waktu itu. Dulu aku manggil Levi Michelle mulu kan, kayak Cel enggak deh Levi. Terus aku kayak membiasakan manggil dia Levi, sampai sekarang aku kebiasa manggil dia Levi. Padahal dulu aku nggak bisa banget manggil dia Levi, aku kayak selalu manggilnya kayak Cel, Michelle, Cel. Atau deh. Sekian tahu akhirnya karena aku bener nggak kenal siapa-siapa. Kayak sekarang nih aku masih tahap pendekatan dengan kalian biar aku bisa lebih kenal lagi, sumpah. Karena aku rasanya aku masih ketinggalan jauh banget, ngerti nggak sih? Iya, kadang kayak misalnya kalian kan seenggaknya dari awal udah kecolongan start buat kenal satu sama lain kan. Kalau aku tuh misalnya mungkin 2 minggu setelah kita baru bareng aku baru kayak kenal gitu, baru hafal kalian. Jadi aku sampai sekarang masih mempelajari kalian tuh kayak gimana, terus pengalaman. Makanya aku banyak nanya-nanya kan, kamu gini gimana gitu. Itu biar aku bisa lebih kenal sama kalian, karena aku ngerasa aku gak sekenal itu loh, belum sekenal itu. Makanya ya aku masih mencari tahu tentang kalian gitu. Halo Kak. Sekarang masih belum deket-deket, cuman kan ya gitu. Oh, Hai. kajian live. Ya. Oke. Ada ini gak? Ada. Oke. Oh nih. Ciciani. Kenapa Ciciani? Kok tiba-tiba Ciciani? Padahal MBTI-nya, siapa bilang gitu? Aku juga gak tahu, aku juga bingung. Yo, bye-bye guys. Bye-bye, hati-hati ya. Yo, bye-bye. Dia ngebatin ini siapa? Tapi iya, walaupun kita ada kayak apa sih nama kita, kayak name tag kita gitu, tapi aku tetap nggak mungkin karena aku nyamperin buat ngebaca nama kalian kan. Mana kalian jauh-jauh banget, akunya kepisah sendiri sama dia, jadi kayak oke, nggak apa-apa, jalanin dulu saja gitu. Tapi nggak apa sih, mereka asik banget dari awal juga. Maksudnya walaupun aku cuma ngeliatin kalian ngobrol doang ya, tapi aku kayak seneng ngeliatin kalian ngobrol tuh kayak udah seasik itu. Bahkan kita baru ketemu berapa hari sih, tapi udah seasik itu gitu. Soalnya kita sokap Kak. Kita so asik. Enggak, apa seru tau ngeliatnya. Terus padahal aku belum tahu umur kalian kan, jadi kayak aku masih mendebak-debak juga nih, kayak umur berapa kok bisa seasik ini. Pasti sih, Morin pasti 16 tahun. Masa ada yang ngomong gitu ya? Gak tau deh. Aku nggak nebak-nebak umur sih, karena itu menurut aku agak sensitif juga. Ya sebenarnya aku nggak masalah banget sih kalau misalnya orang kayak mengira aku umurnya 16, 17, 18 itu kayak ya udah aja sih. Aku nggak gimana. Cuma kayak aku Enggak. ini itu kah orang-orang selalu mengira aku umurnya tuh kayak 16, 17 gitu, 16, 17. Karena aura kecantikan kamu udah keluar kali walaupun masih di umur segini, jadi kayak orang-orang udah yang kayak ini kayak cantik banget, tapi cantik kamu tuh yang cantik kayak apa ya, bukan dewasa tapi yang kayak apa sih namanya, aku lupa, kayak cantik kamu tuh elegan gitu, ngerti gak sih? Jadi gitu. kayak auranya beda gitu sama cantik yang anak-anak. Waktu aku orang ngira gara-gara gitu kan. Waktu kamu apa? waktu aku VC sama Nala kan ada kakaknya kan. Hmm. Terus aku tuh ya udah aku sebenarnya biasanya kayak gini VC. Terus kata kakaknya Nala, Morin pembawaannya dewasa banget ya. Gitu. Kayak oh, oke. Terus ada betting juga sih selama ini, tapi kamu masih bersikap kayak anak-anak juga kok sometimes. Jadi bagus menurut aku. Apa? Aku ngerasa aku kayak beda gitu mukanya deh. Entah aku ngerasa Sama muka yang aku terakhir kali atau iya sama yang aku awal banget. masuk? Iya, sama dulu sama sekarang kayak beda aja, aku ngerasanya kayak beda orang gitu. Masih sih beda orang. Iya ya nggak sih, kayak beda gitu. Enggak, aku ngerasa kamu masih cantik. Aku ngerasa kamu makin cantik tau.
seriusan aura kamu udah keluar banget. Mungkin itu kali yang menurut kamu kayak beda, kayak merasa kayak Makasih ya. oh, ada sesuatu yang baru gitu dari aku. Iya. Sama. Itu guys, cara menjawabnya guys, kalian jangan malah bilang enggak kok doang. Kalau misalnya cuma bilang enggak doang, nggak ada reasonnya, orang juga kayak masih mempertanyakan apa itu cuman buat pengalihan doang biar kita nggak sedih gitu. Kita harus menjelasin juga. Nah, itu penjelasan aku buat mau di Gitu. Nih kalau misalkan Kak Rali tuh kalau ngomong atau nge-text pasti selalu long text, padahal kayak gak perlu long text gitu, tau gak sih? banyak yang harus dijelaskan gitu. Maksudnya aku balas tuh bukan buat pertanyaan yang dikasih doang, maksudnya itu dari perasaan aku juga, dia harus disampaikan. Jadi jawaban sama pendapat sama perasaan aku tuh gimana? Kan Oh panjang. gitu. Iya. Aku nggak bisa kayak gitu. Aku misalnya ditanya, misalnya aku nggak mau melanjutkan gitu ya, kayak males gitu, malesin banget sih. Ya udah, pas aku ditanya apa, aku jawab. Udah, kalau dia nggak nanya lagi, udah aku nggak nanya lagi. Iya. Aku dry text banget jujur. Nah, tuh aku inget kamu ngucapin aku panjang banget, aku seneng tau. Itu kan buat Kak Rali, itu Kayak kan aku aku seneng. special for you. Iya ya, lucu banget sumpah. Aku suka banget sama long text kamu, gemas. Makasih ya. Sumpah. Kayak aku sebenarnya tergantung orangnya gitu. Kalau misalnya nih orang tuh kayak aku males gitu, kayak adalah gitu, aku bakal kayak dry text aja gitu. Cuma kalau misalnya kayak wah ini orangnya asik nih, aku asikin juga. Ini orangnya kayak dia cuma cari perhatian doang nih, aku jawab seadanya aja gitu. Aku menyesuaikan aja sih orang yang aku bales tuh kayak gimana gitu. Terus ada yang kayak orang udah nanya-nanya banyak, terus ujung-ujungnya singkat. Terus aku sering singkatin balik gitu. Jadi kayak Kamu balikin gitu. iya, kayak udah nanya panjang lebar, udah aku jawab long text, tiba-tiba oke. Cuma jawab oke. Terima Coba. kasih dong. Itu emang niatnya tuh Terima gitu. kasih. Iya sih, itu emang harus sih. Siapa Bilang tahu terima emang dia kasih. cuma nunggu respon dari kamu doang gak sih? Terus kamu sudah dapat jawaban dari kamu, ya udah dia udah cukup gitu. Terus Tapi ya jadinya cuma kasihnya itu yang kurang sih. Kayak dia cuma oke, udah. Aku kayak udah nih, nanya-nanya udah nih, nggak makasih nih. Terus udah gitu aku jawab jempol doang satu, udah. Tapi kalau misalnya aku di posisi kamu ya, aku ngerasa kamu nggak, misalnya aku jadi lawan kamu yang aku cuma jawab oke doang ya misalnya, terus tapi kamu masih ngasih jempol ke aku, menurut aku kamu masih sopan. Itu masih sopan banget buat aku, karena kamu nggak mau ninggalin aku di last chat aku, ngerti gak sih? Pasti orang yang ini yang menjadi direct text ini, si aku yang ini ternyata kayak oh ternyata dia masih baik ya, masih mau jawab gitu walaupun udah di direct text kayak gini. Serius, aku pasti ngerasa kayak gitu. Itu beda gak sih? Itu biasa orang kalau misalnya the real dry text kayak gitu pasti mereka kayak ya udah pasti gitu, nggak ada kepikiran oh harus ngomong makasih ya gitu. Itu pasti orang nggak makasih. Iya. Ya, Aku cuma jawab gini doang atau nggak aku cuma ya udah ya oke. menurut aku lebih menyakitkan dia deh daripada jempol. Jempol tuh masih kayak ada respon gitu rasanya. Mungkin dia mikirnya oh Maureen udah nggak tahu lagi mau jawab apa jadi jempol. Tapi kalau iya doang itu tuh kayak kelasnya kayak oh dia malah ikut-ikut jadi dry text nih, pasti dia langsung kena. Jadi mendingan jawab ya kalau kamu mau. Iya, tapi ya apa ya kalau misalkan ya itu masih lebih mending dibanding ya itu kayak menunjukkan kita nggak seneng banget ya, gitu loh. itu gak niat sih, lebih gak niat, bukan gak seneng sih. Tapi gak niat. Kalau lu biasa gimana? Apa? Kalau jawabin Iya kalau misalnya kayak gitu. kayak gimana nih, konteksnya apa dulu? Kayak gitu. Kayak misalnya dia udah kayak nanya banyak. So, aku gitu. nanya-nanya soal tentang kayak pelajaran yang Iya, kamu ya, pelajaran terus gitu. Pasti ya udah aku jawab makasih ya, misalnya aku mastiin lagi apa yang kamu jelasin sama pertanyaan aku itu udah bener atau belum. Kalau emang ternyata menurut kamu udah bener, baru disitu aku kayak bilang oh makasih gini udah bantuin aku gini gitu. Bisa aku kasih emot langsung kebon gitu. Iya. Oh sih baik banget cuma biasanya. Gak boleh gitu. Terus aku kasih stiker yang lucu-lucu gitu Gak biar boleh orangnya gitu. seneng. Kenapa kan? Jangan. Kan sudah dibantuin. Jangan. Kenapa? Jangan kayak gitu. Kenapa? Ngapain? Kenapa kan
harus ini membalikan, karena kan aku nggak bisa membalikan apa-apa, aku nggak bisa ngasih mereka yang lebih dari apa yang udah mereka kasih ke aku. Itu mereka udah niat banget loh luangin waktu buat ngasih jawaban. Bahkan mereka kalau misalnya saking pedulinya, mungkin mereka bakal cross check berkali-kali apakah jawaban itu udah benar atau belum. Kalau misalnya kan Tapi orang nggak bakal kayak gitu. masih kelas batangnya. Tapi orang nggak bakal Oh, kayak kayak gitu. gitu. Ya itu kan Karali. Ya udah, aku mau mulai sesuatu yang baik kalau gitu. Oke. Mau orang kayak gimana pun tetap harus dihargai kok. Terus aku sekarang kalau misalnya ada orang kayak gitu, aku udah nggak pakai jempol ataupun dia. Aku sekarang jawabnya sip. 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 Banyak yang nge-spam ini emang, nge-spam jempol. Aku dari tadi dingin serius. Yang balas sih biasanya di jalan, gak usah balas terus aku. Kalau enggak ya minimal kayak sebentar ya gitu. Kalau iya doang tuh jadi kayak ya tergantung sih. Lagian di jalan ngapain main HP, emang boleh? Dari awal sudah salah gak sih? Tapi kalau misalnya kamu yang mengendarai, semangatin dong, semangat ya. Safety first man. Kalau di mobil kenapa kalian gak bilang sebentar dulu? Apa harus jawab iya doang? Kalau Emang misalnya tidak di niat aja itu, kan? mobil mendingan gak usah jawab, nggak sih sampai Iya, kata aku mendingan Ini. gak usah, malah bahaya tau. Mau bilang mau di mobil mau di motor sama aja, itu sama-sama di kendaraan. Apalagi kalau kalian yang ngebawa ya kan, kayak ya gitulah. minggir dulu lah, menepi. Abis itu baru angkat atau kayak bales chat. Tapi menurut aku kalau chat kayaknya biasa kurang penting. Kalau telepon, kalau udah sampai nelpon tuh Iya, udah, itu, wah itu berarti ada udah, sesuatu tuh sampai di iya. telepon gitu. Apalagi kalau misalnya di spam call. Iya, itu tuh aku panik sih. Aku di Iya. telepon sekali aja aku panik. Apalagi spam call, wah kelar. Masih tapi Nala tadi aku panik gara-gara aku udah tahu nih ya Nala tadi. Aku paling takut kalau ditelepon Erin. Aku takut banget kalau ditelepon dia soalnya. Kenapa ya? Biasanya kalau aku melakukan kesalahan dia bakal ngasih tahu aku lewat telepon. Oh iya. Iya, jadi kayak Morin, kamu gini gitu. Aku kayak, waduh, aku hari ini salah apa nih kalau ditelepon dia? Maksudnya kayak salah gerakan atau salah lagi ngelakuin sesuatu yang salah? Lagi melakukan sesuatu yang salah, pasti dia bakal kayak ngasih tahu aku gitu kan. Tapi udah telepon gitu. Iya. Tapi kamu udah sekarang Jadi- kalau setiap ditelepon dia iya. jadi trauma Oke, gitu. aku ditelepon dia, aku mikir dulu, angkat gak ya? Kayak bikin diangkat gak sih, dia lagi mau memberitahu sesuatu. Aduh, angkat gak ya? Aku belum siap nih untuk gini nih, aku belum siap nih. Lucu. Tapi kalau bisa diangkat sih. Sama aku kayak menyiapkan diri. Oke, Morin gak apa-apa. Terus aku baru angkat. Diri dulu. Halo? Semangat. Erin galak enggak? Erin kan dia yang ngasih tahu, bukan galak. Enggak. kan? Erin gitu, gak galak, teman-teman. guys. Coba Erin dipikirkan baik. dulu deh sebelum Erin di baik. komen. Erin itu niatnya baik, Kan mau ini, cuma aku orangnya overthinkingan. Jadi aku kayak, oke, bukan marah. Aku bukan harus- gitu. aku harus menenangkan Apa semua marah? pikiran aku, baru aku bisa mengangkat telepon dari orang. Aku ditanya, aku galak nggak? Enggak. Tuh. Kapan Morin galak? Nah, kan? Nih kalau misalkan kalian tanya semua orang yang ada di sini saat ini, nanya Morin galak apa enggak? Coba enggak. Boro-boro galak, nggak pernah marah-marah. Ya, Morin tuh enggak mungkin marah guys. Kayak enggak guys, aku bukan mau meninggikan aku, cuma Enggak, itu enggak mending. Itu membenarkan fakta cuma aja. cuma kalau misalkan kalian beneran tanya di sini, siapapun itu yang ada di sini, kayak kakak JOT, kalian misalkan kalian tanya, aku nggak pernah guys kayak gitu. Aku nggak pernah marah-marah. Sebenarnya nggak mungkin orang ada niatan buat marah-marah kan. Lagi pula kalau misalnya marah sekalipun itu juga paling ya marah yang bercanda gara-gara komennya doang. Terus kayak marah kan jadi bercanda gitu. Terus kalau misalnya ada komen yang kurang mengenakan pun mana mungkin kita marah. Iya masa kayak kita Kita tuh membenarkan
kan, memberi alasan, memberi jawaban gitu doang paling. Yang mungkin kita marah-marah coba Aku nggak pernah marah-marah. lagi pula kalau marah pasti ada sebabnya. Lagian orang juga kadang menghindari marah-marah walaupun ada sebabnya biar nggak makin panjang masalahnya. Jadi ya gitu, orang pasti marah-marah tuh nggak mungkin ya tiba-tiba, nggak mungkin jadi kepribadian orang buat marah-marah gitu. Kalau misalnya aku kayak lagi kesel gitu ya, tapi aku ngerasa aku kalau lagi kesel tuh aku bakal ngomongnya tuh yang kayak bakal pasti nggak enakin. Aku kalau ngomong tuh pasti aku nggak enakin banget, bakal nusuk hatinya mereka gitu. Jadi sekarang tuh aku kalau misalnya aku kayak kesel tuh aku lebih baik diem. Tapi kalau misalnya udah diem gitu, jangan makin diajak ngomong kayak kamu kenapa? Nggak perlu. Yang perlu dilakukan adalah diem, jangan nanya-nanya. Tapi kadang tuh karena kamu diem dong, orang-orang tuh pengen check up sama keadaan kamu apa kamu, maksudnya kan sebenarnya orang nanya kamu kenapa bisa ngomong kayak gitu biar bisa mencairkan suasana atau pikiran kamu yang lagi panas gitu loh. Tapi kamu kalau ditanya kayak gitu kamu gimana? Aku makin kesel. Makin emang gak mau makin sama sekali dia. makin panas. Tahu nggak sih, makin panas, makin meluap-luap kayak sediem nggak? Kalau misalnya nanya kamu lagi kenapa, kamu misalkan ditanya kamu kenapa, ada apa yang bikin kamu kesel gitu, mendingan gak usah. Atau aku biasa kayak muka aku yang bad mood terus kayak aku gitu, aku geleng-geleng aja sih. Ya udah, maksudnya gak usah ngomong. bye bye, Gak usah ngomong. hati-hati ya, thank you for today. Kayak aku kasihan sama orang yang aku keselin ya sebenarnya. Kayak ntar mereka sendiri juga pasti yang bakal kayak, karena aku tuh mereka lagi ngeselin, mereka bikin aku kayak kesel. Terus tapi kalau misalnya kayak aku, misalkan mereka nyaut-nyautin aku gitu, aku diem, terus mereka tetap nyaut-nyautin aku, tapi aku kayak jadi apa ya, kayak kalau nyautin mereka pasti bakal sakit hati. Jadi aku kayak Sebenarnya gak masalah sih, itu niat kamu emang juga buat apa, mengurangi ini kan, apa keributan juga kan, biar gak ada keributan. Cuman kalau misalnya bisa diselesaikan secara baik-baik nggak masalah sih. Tapi emang butuh waktu sih mal, nggak apa-apa sih buat cool down dulu, nggak apa-apa. Lebih baik kamu udah cool down dulu baru emang ngomongin terakhir-terakhir nggak apa-apa, bagus. biasa aku gitu. Jadi aku harus mikirin kenapa dia bisa bikin aku kesel, apa yang ngebuat aku kayak, aku mikir-mikir lagi kenapa aku bisa kesel sama dia gitu. Oh tadi tuh dia gini makanya aku kesel. Terus aku mikir-mikir kayaknya itu dia kayaknya nggak terlalu salah deh, kayaknya aku ada yang terlalu sensitif hari ini, misalkan aku ngerasa gitu. Terus aku baru kayak oke, dia nggak salah, aku kayak gitu biasanya. Jadi aku harus emang nenangin diri aku sendiri baru aku bisa tahu siapa yang salah sebenarnya di sini gitu. Mantap, bagus, Marin, good job. Yay. Bagus, sudah bisa mengendalikan emosi. Misalnya seenggaknya kamu udah tahu cara kamu bisa nenangin emosi kamu sendiri, kan itu bagus sih. Keren, good job, terus kan. Yay. Nanya mulu kalau aku oleng marah enggak? Ya kan, biarin aja. Sok Jawaban oleng. Marin juga sama. Kalau Oleng marah nggak ya biasa. Kita kalau misalkan kita kayak jangan oleng, mereka tuh oleng. Jadi dengan adanya kita ngomong jangan atau enggak, atau kita nggak boleh atau enggak, itu kalian tetap bakal oleng, karena itu kalian cuma formalitas aja nanya kita boleh oleng apa enggak, padahal mau udah oleng. Mantap. Why not to such a word? Okay. Bener sih kamu kayak misalkan ada kayak apa sih, fans pas kayak apa, dia tuh yang bener-bener kayak washnya kamu banget gitu, terus tiba-tiba dia menambah, terus gimana perasaannya? Perasaan Biasa kalian? aja sih, emang mungkin dia mau mencari
suasana yang baru gitu loh. Aku kadang juga apa ya, kadang kita kan juga misalnya udah sama sesuatu yang kita punya nih, misalnya kamu punya boneka nih satu, kita udah suka banget sama boneka ini nih, terus tiba-tiba ada nih keluar produk boneka yang baru, terus kayak lebih lucu ternyata, terus kayak walaupun kita sayang itu sama boneka ini, pas udah ngeliat boneka yang baru kan pasti kayak ih pengen deh, lucu banget, kayak pengen nambah koleksi gitu buat temen ini, temen boneka kita yang lama, ceritanya gitu kan pengennya. Tapi ujung-ujungnya pas kita beli, kita malah lebih suka sama yang baru kan. Tapi pasti pada akhirnya juga kita bakal balik lagi ke yang lama kalau menurut aku. Kayak lebih banyak kenangan sama yang lama dibanding sama yang baru. Iya. Itu tergantung sama masing-masing orang sih. Kalau emang dia udah menetapin buat tetap sama yang baru, yang lama paling dikasih ke orang lain atau bahkan dibuang mungkin. Nah, Tapi aku jujur nggak kenapa-napa karena emang pasti semua orang punya perasaan kayak gitu semua. Punya harus ada suasana baru. Kalau kamu emang gimana? Kalau kamu respon kamu? kalau aku, kalau barang nggak ada perasaan mereka, ya kan? Aku bakal kayak ya udah, aku bosenan aja sih. Misalnya kayak, ini aku pakai barang ini terus aku kayak, udah lama nih mau ganti yang baru. Ini bakal udah aku nggak pakai lagi dan nggak bakal aku lihat lagi. Gitu. Aku bakal kayak langsung ke yang baru. Aku nggak sesetia itu sama yang ini sebenarnya, ya kan? Tapi kalau misalnya orang, ya sih aku kalau udah kayak satu-satu, aku tipe yang kayak gitu. Harus sih gitu. Cuma nggak tahu. Karena di sini tuh di dunia itu banyak yang lebih bagus daripada apa yang udah kita punya mah. Enggak. Banyak yang lebih bagus daripada Enggak. kita gitu. Jauh bu. Kita nggak boleh deh. Bisa ada yang lebih bagus daripada apa yang udah mereka milikin sekarang. Nggak ada. Seiring Nggak ada berjalannya lagi. waktu. Ya kalau kamu kan kesukaan kamu itu kan. Tapi nggak semua orang bisa kayak suka sama satu hal kayak kamu. Makasih Kak Mas Batang. Demi apa sih? Aku kayak tuh. Oh my god. Lucu main. Kalian suka siapa? Aku nggak suka siapa-siapa. Nggak asik. Aku getar itu namanya fase penasaran sama orang baru. Fase penasaran sama orang baru, tapi ujung-ujungnya kalau udah nyaman kan pasti sama orang itu terus sama jadinya. Terus pasti ntar ada bosennya, pasti banget bakal ada rasa bosan itu pasti. Terus nanti bakal nyari orang baru lagi buat jadi apa ya, tempat ya penasaran yang baru aja. Terus nanti kalau udah itu balik lagi kalau mereka mau, kalau nggak ntar nyari lagi yang baru. Jadi kayak pasti ganti-ganti terus. Tipenya Karali kayak gimana? Tipe apa? Tipe Maksudnya kayak orang-orang yang Karali aku suka gitu. Iya. Jujur sekarang nggak ada sih. Kayak tipenya, kriterianya gimana nih? Oh, harus wangi nih, orang harus wangi Aku gitu. mikirinnya sih sebenarnya dari cara berpikirnya, tapi ya, pasti ada plus minusnya gitu loh masing-masing orang. Aku pengen yang maksudnya bisa mikirnya kayak aku, tapi kalau bisa mikirnya kayak aku takutnya banyak ini apa ya terlalu pintar ngerangkai kata-kata juga nggak bagus menurut aku. Karena Aja. buaya. Menurut aku sebenarnya dulu aku nggak pernah ketemu orang yang kayak Karali. Itu aku selalu iya. ya biasanya orang yang pintar merangkai kata-kata tuh yang paling apa ya, buaya, yang kayak ya gitu deh, kayak merangkainya tuh mereka buat hal-hal yang kayak gitu aja. Kayak aku nggak mau sama orang yang pintar membuat kata-kata sih, lebih mending dari tindakan mereka langsung. Ya aku Kalau juga dari deh. kata-kata doang mah aku juga bisa sini deh kasih kata-kata buat kamu. Aku juga nggak mau. Tapi tetap sih aku sampai sekarang masih nggak nemu. Terus aku juga nggak nyari juga karena gak tahu, aku nggak mau terlalu percaya sama orang aja soalnya. Jadi aku nggak nyari. Aku mikirnya kayak apa ya, jujur sekarang kan kayak misalkan kita mengidolakan kayak siapa gitu. Tapi menurut aku kalau misalkan kayak di real life kita bener-bener apa ya, ketemu siapa gitu, menurut aku kalau misalkan untuk ngejalanin gitu, menurut aku nggak bisa. Akunya nggak bisa. Aku ngerasa ya, apa ya, aku ngerasa aku nggak bisa. Kayak kita harus komitmen dan harus yang kayak apa ya, kadang aku nggak mau yang kayak main-main gimana gitu, tau gak sih? Mau yang udah kayak
gas gitu. Tapi itu kan waktunya kayak lama gitu kan, nggak mungkin kayak cuma sebulan 2 bulan ya kan. Kayaknya Pasti emang belum waktunya aja kita tunggu aja. Kayaknya apa ya, kadang lebih nyaman sendiri tuh gara-gara kayak gitu tau. Emang gak nemu sama orang yang bisa apa ya, kita lihat ada kemungkinan bakal sama kita terus, ngerti kan? Kayak aku punya teman, maksudnya teman-teman aku yang kayak teman aku dari SD sampai aku SMA juga nggak selamanya sama aku terus kan. Terus ya gitu, aku nggak gitu yakin buat nyari orang yang bener-bener aku bakal temenin sampai aku nanti kerja atau sampai aku nanti kuliah atau sebagainya gitu loh. Pasti tetap harus sama orang baru ya gitulah. Pokoknya kalau bisa gitu ya pokoknya intinya orang baru aja kayak gitu. Kok kriteria aku nggak ada Mbak? Kamu ada kriteria kamu? ada Siapa tadi namanya? Chow. Iya, itu ya kriteria kamu. Iya, patokannya. Enggak sih, enggak juga. Aku sebenarnya kadang kayak apa ya? My type ya udah sebenarnya kayak gitu. Cuma Ini lucu tau kamu masih yang kayak nggak fan girl gitu. Aku suka liatnya. nggak, sebenarnya aku nggak juga sih, kayak ya nggak mungkin kata aku. Gak apa-apa lah kamu masih punya kriteria. Kalau kamu bisa membangun kriteria itu sama orang yang nanti apa, yang kedepannya bakal sama kamu, bisa aja. Tapi yang nggak bisa dipaksakan. Kenapa? Kepentok kayak tak. Kena kuku ya? Jadi ini aku sih tulang. Oh sih. Aja. Terus aku sebenarnya lebih suka yang sefrekuensi sama aku. Mau misalkan look dia sebagus apapun, tapi kalau nggak sefrekuensi sama aku nggak mau. Kayak kita nggak sefrekuensi. People come Gak asik. and go. Kamu percaya nggak sama omongan people come and go? Iya, aku percaya. Aku juga percaya, tapi aku lihat dari sisi aku, people come and go tuh ada dua. Emang yang emang harus banget pergi dengan alasan yang emang jelas, atau lagi tuh emang pengen pergi aja, Iya. pengen ninggalin doang. Emang kayak Jadi, udah bosen aja, ya udah. Jadi menurut aku people come and go tuh ada dua, terus ya udah. Gampang banget dibedain ya guys. Nggak Menurut bisa, aku. nggak bisa pakai alasan people come and go, nggak bisa kayak gitu. Kalau cuman apa ya pakai alasan people come and go mah ya elah semuanya juga pergi. Kalau kita mau samain alasan mereka pergi juga nggak bisa disamain karena beda-beda. Ada yang emang pergi emang karena harus pergi, ada juga yang emang mau nggak mau pergi gitu loh. Ada juga yang kayak emang sengaja mau pergi tuh beda-beda. Iya. Jadi itu Real. menurut aku di sana harus kita lihat juga sih kenapa jadi apa yang jadi alasan mereka ninggalin kita juga gitu. Kalau aku suka sama manusia gara-gara gitu guys, unik aja manusia tuh beda-beda karakter, sifatnya itu tuh beda-beda, cara berpikir orang tuh beda-beda. Makanya aku suka banget ya, aku suka memperhatikan manusia men. Unik. Aku nggak suka. Oke. Nggak suka. Mantap. Terserah mau ngapain aja, terserah. Baiklah, bagus. Kamu nanti gedenya mau kerja apa mbak? Apa ya? Jujur aku nggak tahu sih. Aku sebenarnya lebih kepengen aku punya bisnis sendiri Oh iya, dibanding aku nggak mau kayak kerja sama orang gitu. Lebih kepengennya aku ada bisnis sendiri. keren, semoga bisa ya. Amin. Karali mau jadi apa? Aku pengennya jadi sekolah. Oh, cocok banget guys, cocok banget. Ntar aku dateng deh. Aku Mau cerita boleh? Iya. Kalau kamu mau cerita. aku pergi tiap hari. Ntar bisnis kamu gimana mbak? Iya, aku pokoknya nanti aku cerita tiap hari sama Karali. Kasih ya, lucu deh. Cocok banget jadi psikolog, seriusan kata aku. Amin. Soalnya pemikirannya bagus. Amin. Semoga masih terus bagus deh. Amin.
beda-beda kayak gitu. Tapi emang tergantung sama orangnya. Kalau misalnya kita nggak nge-treat orang sesuai sama karakternya tuh kadang takutnya orang itu jadi nggak nyaman, terus jadi nggak mau berlama-lama sama kita. Apalagi kan sekarang kan aku kondisinya lagi kayak gini, aku di posisi menjadi seorang Arali, terus aku dikelilingi sama banyak orang, kadang aku dikelilingi sama banyak orang, jadi aku harus bisa menyesuaikan sama masing-masing orang yang ada di sini. Karena nggak mungkin mereka yang menyesuaikan sama aku juga kan. Gitu. Hai Mon. Nanti fans kamu nggak marah itu kalau ninggalin. Tadi aja dicariin mulu. Menyesuaikan itu. Hayo. Iya deh, maaf deh ninggalin. Gak apa-apa, udah biasa ditinggalin. Kalian jangan kayak gitu. Kapan aku ninggalin kalian? Ayo. Udah bikin malam iya nih, udah belajar. Udah bikin malam. Lah, aku nggak ninggalin kalian. Super kamu yang begini dulu, boleh lah kenapa nggak buang? Ini nggak terlalu hanya buat ini. Aku nggak ninggalin. Kalau kamu itu kita boleh dulu, boleh kita harus tetap beraktivitas. Boleh banget. Makasih ya, kita dibilang keren. Oh iya makasih ya. Kamu juga keren, kamu juga keren. Keren. Terus kamu udah berapa tugas? Udah, aku tinggal ujian doang, tinggal SPTS. Minggu depan. Enggak minggu depan, minggu ini maksudnya. Semangat kita. Cantik banget hari ini. Berarti kemarin-kemarin aku gak cantik maksudnya. Enggak sih, enggak gitu. Jadi kemarin aku biasa aja. Jadi hari ini banget nih aku cantiknya doang. Hari ini, detik ini doang aku Tapi cantiknya. kalau aku bilang kayak gitu kamu cantik kayak hari, misalnya cantik banget hari ini, aku punya penjelasan loh kenapa aku bilang kamu cantik hari ini. Langsung diserang sama Kang WUA. Gak mau nanti kalau aku jelasin dijadiin tempat sama kalian, nanti kan kalau mau gombal sama orang lain. Iya jangan itu gak bahaya mau. bahaya Aja. jangan. Aku nggak mau memberikan itu nanti dipakai buat yang hal yang tidak baik guys. Tidak, aku simpan untuk diri aku sendiri. Jadiin template untuk gombal. Iya, nanti abis itu kalau misalnya udah beneran dapet nggak bertanggung jawab, wah nggak mau aku. Oh my god. Kelangsungan hidup manusia, men. Udah gue ada yang sakit hati. Nanti jadi makin ramai pasien apa nanti. Oh gitu. Cewek semua ntar pasiennya. Ya nggak boleh. Mau cewek mau cowok nggak boleh. Nggak tahu. Arali semuanya dijelasin deh. harus dijelasin nanti biar nggak ada miscommunication. Aku males jelasin. Kadang tuh gara-gara miskom suka jadi awal dari sebuah masalah, tau nggak? Terus kadang kalau ada masalah belum tentu dua-duanya pengen minta maaf. Kalau gara-gara miskomunikasi doang, makanya aku nggak mau sampai ada kayak gitu. Tapi Arali terlalu formal menurut aku. Sama aku. Aku kadang jadi kayak apa ya? Kayak ngerasa apakah Arali sebenarnya nggak nyaman ya dekat sama aku. Jadi kayak Arali itu selalu formal sama aku. Gak formal. Aku sama Reiji juga kadang kayak gini. Aku kalau nge-treat yang maksudnya yang lebih kecil dan lebih muda daripada aku tuh aku kayak pengen nunjukin kalau aku tuh ada sisi dewasanya juga walaupun kita umurnya beda. Jadi kalian kayak kan misalnya kalau di sini kan kita rata-rata kayak asik sendiri semua kan, maksudnya kayak fun aja gitu, nggak ada yang serius sama sekali menurut aku. Jadi kadang di satu sisi tetap harus ada yang jadi kayak sosok yang serius gitu loh. Tapi tetap menyesuaikan. Aku serius kan juga bukan marah-marah serius nih. Tapi coba Kak Arali sama aku
Apa? ini lebih Maunya kamu gimana? kayak yo lebih gitu, kayak lebih apa ya? Nanti kalau kita pergi main bareng ya, ya kan ada rencana yang itu kan. Oh iya iya. Nah situ nanti kita main. Nah, Nanti baru aku tunjukin sisi jangan main-main apa. jangan kayak gini, ini terlalu kayak soft Iya, gitu. baiklah. Jangan Boleh, jangan. boleh. Sama aku jangan soft. Oke, Aku nanti harus dikerasin. Bisa. Aku kerasa lewat kata-kata man. Gitu. Biar lebih dapat, biar lebih kena, biar orangnya bakal mikir oh ternyata dia salah gitu. Nah, Kalau dari tindakan doang nanti yang ada jadi sakit hati dianya nggak mau, terus dia jadi nggak mau mikir, jadi malas mikir karena dia sakit hati doang. Makanya aku nggak mau kayak gitu. kalian gak usah ikut-ikut. Ngikut aja. Nggak boleh ikut-ikut, kalian nggak boleh ikut-ikut, gak usah ikut-ikut. Oh, aku nggak sabar. Meet and greet. Masa nggak sabar? Kenapa kamu nggak sabarnya? Karena aku bakal bertemu banyak orang. Kayak bisa ngobrol-ngobrol. Aku seru deh suka. nanti. Aku suka deh. Kamu ngomongin apa Mar nanti? Apa ya? Aku cerita aja sih sebenarnya. Cuma kadang meet and greet tuh kan ada yang kayak orang baru juga kan. Jadi menurut aku itu lebih kayak ke perkenalan. Dan menurut aku kayaknya sebenarnya terkadang kayak perkenalan doang meet and greet padahal bisa VC. Aku mikir gitu. Jadi sayang ya? Iya kayak sayang Contohnya. banget menurut aku, kayak perkenalannya di meet and greet gitu. Tapi tetap seru sih nanti. Kecuali kayak misalkan udah perkenalan nih VC, abis itu ntar pas ngobrol nextnya meet and greet itu asik banget. Iya. Karena waktunya lebih kayak nggak kebuang untuk perkenalan gitu, lebih kayak Terus juga jadi menurut lebih aku meet and greet tuh kita bisa nunjukin gesture sama ekspresi kita tuh lebih jelas kalau bisa di meet and greet. bisa gini nih. Kalau misalnya VC kan kayak begini-begini terus nggak kelihatan kita begini aja tuh mereka nggak tahu Iya. tangan kita lagi ngapain. Kalau misalkan di meet and greet itu terus kayak wow. Iya seru ya, kita berusaha ngobrol. iya, gitu. Iya betul. Seru. Kayak gitu. Kaget mereka aku kayak gitu. Jujur aku nggak tahu lagi aku mau pakai apa nanti pas meet Aku and belum greet. nyari. Belum. Baju yang ada aja nggak sih? Baju kamu juga bagus. Aku sebenarnya ada kayak satu kayaknya aku bakal pakai, antara itu atau nggak aku beli baru. Yang itu emang kenapa? Nggak apa-apa sih. Kamu suka tapi Iya. pakai aja yang itu kalau gitu. Itu tapi kayak apa ya? Kalau beli baru kan lebih kayak Tapi nggak apa sih kalau mau nyari dulu, siapa tahu kamu nemu yang menurut kamu lebih bagus iya, lagi. tapi kebanyakan aku dapet kayak Udah kalau misalnya daripada kamu buang-buang waktu tapi nggak dapat mending pakai buat istirahat aja udah. ya kayaknya aku kalau misalkan nggak keburu beli, aku bakal pakai yang itu. Pasti bagus juga kok. Itu aku boleh spill warnanya nggak sih? Boleh. Warnanya kira-kira ya, aku antara pakai warna netral atau nggak aku pakai hijau neon. Coba. Hijau neon guys, hijau neon. Biar terang. Ambil 15 menit waktuku ya. 15 menit lama amat. Kita ngapain nih?
bahas apa ya? Langsung deep talk. Oke, bahas apa ya? Kerjaan bisa, keluarga bisa, apalagi masa kecil bisa, bahas semua kan bisa deh. Cukup. Ayo Terus istirahat kita Karali. makan juga bisa ya. Ayo mulai Karali yang main-main. Ayo. Sekarang. Oh ya, boleh deh. Tunjukkan. Bentar. Bertobat 15 menit. Kayak, kocak ya gitu. Oh pernah. Mau aku ajarin nggak? Aku pernah makan kan. Aku pernah membaca. Tapi emang ada yang 15 menit. Apaan? Kan 15 menit. Mana aneh. ada. Dia ngambil semua ini deh kayaknya pilihannya. Mana ada? 15 menit konsum. Boleh deh kayaknya. 15 detik juga cukup kok buat bacain top gifter, enggak bercanda enggaknya. 1 menit 50 detik deh, 1 menit 50 detik bacain gifter. Oke, kita bacain. Nomor 10 ada Kak Syifa, terima kasih banyak Kak. Nomor ada Kak Timi Ale Only titik Unicorn, terima kasih banyak Kak. Nomor 8 ada Kak Bimo Nyadari, terima kasih banyak Kak. Kocak Nomor banget 7 ada Kak Atwa, terima kasih banyak Kak. Nomor 6 ada Kak Yeriko, terima kasih banyak Kak. Nomor 5 ada Kak Jerry Lim, terima kasih banyak Kak. Nomor 4 ada Kak Evan Hazard, terima kasih banyak Kak. Nomor 3 ada Kak Delvin. Abis ini. Iya Kak. Terima kasih banyak Kak. Nomor 2 ada Kak Sanma, terima kasih banyak Kak. Nomor 1 ada Kak Akil titik, terima kasih banyak Kak. Oke. Cukup lah ya. Itu 1 menit 50 detik gak? Kayak kurang sih. Enggak deh kayaknya. Ya kan? Nggak sampai Oke. 1 menit. Dan terima kasih Morin sudah menemani aku. Oke. Yeay, terima kasih Morin. Bye bye. Aku juga deh. Nomor 10 ada Kak Aditya Nurjaman, terima kasih banyak Kak. Nomor 9 ada Kak Afsan, terima kasih banyak Kak. Nomor 8 ada Kak Amlana, terima kasih banyak Kak. Nomor 7 ada Kak Fatoni, terima kasih banyak Kak. Nomor 6 ada Kak Rizky, terima kasih banyak Kak. Nomor 5 ada Kak Han, terima kasih banyak Kak. Nomor 4 ada Kak Anil, terima kasih banyak Kak. Nomor 3 ada Kak Nomor 3 susah dibacakan. Nomor 3 kan juga Kak susah Kak Shanshi, terima kasih banyak Kak. Nomor 2 ada Kak Jerry Lim, terima kasih banyak Kak. Nomor 1 ada Kak Blend, terima kasih banyak Kak. Nomor 3 tuh warnanya tuh kayak Iya, mirip kan? sama ketikannya, Iya, jadi kayak pudar gitu. Makanya baca deh. Makasih ya semuanya live hari ini. Terima kasih banyak.